mempelajari tentang berpikir komputasional ya. Nah, hari ini kita akan memulai bab baru. Nah, sebelum kita memulai bab baru, kita awali dulu dengan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Berdiri semua dulu. Kalau menggunakan Google, gimana?
Hari ini kita akan membahas topik menarik yang mungkin belum banyak dibicarakan. Etika dalam penggunaan AI atau kecerdasan buatan. Kita semua tahu bahwa AI semakin menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi apa saja sih yang perlu kita perhatikan agar AI digunakan dengan benar dan adil? Pertama, mari kita bicara tentang tanggung jawab. Ketika AI membuat keputusan yang salah atau merugikan, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah itu pengembangnya, pengguna, atau AI itu sendiri? Misalnya, kalau ada mobil otomatis yang mengalami kecelakaan, siapa yang salah? Ini penting karena kita perlu tahu siapa yang harus memperbaiki masalahnya. Kedua, transparansi atau keterbukaan. Banyak sistem AI berfungsi seperti kotak hitam yang kita tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Padahal, kita perlu tahu bagaimana AI membuat keputusan supaya kita bisa memastikan keputusan itu adil dan tidak bias. Misalnya, kalau ada AI yang menentukan apakah seseorang layak mendapat pinjaman atau tidak, kita perlu tahu kriteria apa yang dipakai. Selanjutnya, ada masalah manipulasi psikologis. AI di media sosial seringkali dirancang untuk membuat kita terus-terusan melihat layar. Ini bisa bikin kita ketagihan dan mengganggu kesehatan mental kita. Bayangkan, algoritma yang tahu kelemahan kita dan terus-menerus memberikan konten yang bikin kita betah berlama-lama di media sosial. Ini perlu kita sadari dan kendalikan. Dan kemudian ada ketidaksetaraan akses. Tidak semua orang atau negara punya akses yang sama ke teknologi AI. Ini bisa memperlebar jurang antara yang kaya dan yang miskin. Jadi, penting untuk memastikan semua orang bisa menikmati manfaat AI, bukan hanya segelintir orang saja. Kita juga harus memikirkan tentang bagaimana AI bisa berdampak pada pekerjaan kita. Ada kekhawatiran bahwa AI akan menggantikan banyak pekerjaan yang saat ini dilakukan oleh manusia. Ini bisa menciptakan pengangguran dan ketidakstabilan ekonomi. Tapi di sisi lain, AI juga bisa menciptakan pekerjaan baru dan meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan teknologi ini. Selain itu, kita perlu mempertimbangkan bias yang mungkin ada dalam sistem AI. AI belajar dari data yang diberikan padanya, dan jika data tersebut mengandung bias, AI juga akan menghasilkan keputusan yang bias. Misalnya, jika data pelatihan AI lebih banyak berasal dari satu kelompok etnis, maka keputusan yang diambil bisa tidak adil bagi kelompok etnis lainnya. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa data yang digunakan untuk melatih AI adalah beragam dan representatif. Jangan lupa juga tentang dampak lingkungan dari AI. Melatih model AI yang besar membutuhkan banyak energi yang bisa berdampak pada lingkungan. Kita harus mencari cara untuk membuat AI lebih efisien dan ramah lingkungan. Akhirnya, mari kita bicara tentang kolaborasi. Tidak hanya pengembang dan pemerintah yang harus terlibat dalam diskusi tentang etika AI, tetapi juga masyarakat umum. Pendapat dan pengalaman kita semua sangat berharga untuk memastikan AI digunakan dengan cara yang bermanfaat bagi semua orang. Dengan bekerja sama, kita bisa menciptakan masa depan di mana AI membantu kita hidup dengan lebih baik tanpa mengorbankan nilai-nilai etika kita. Terakhir, mari kita bahas privasi data. AI sering butuh data yang banyak untuk bekerja dengan baik, dan ini bisa mengancam privasi kita. Data pribadi kita bisa digunakan tanpa sepengetahuan kita. Jadi, kita perlu aturan yang ketat tentang bagaimana data kita dikumpulkan dan digunakan. Jadi, itulah beberapa aspek etika dalam penggunaan AI yang perlu kita perhatikan. Dengan memahami hal-hal ini, kita bisa memastikan bahwa AI digunakan video tadi kenapa? Ya, coba isinya apa saja, baca dulu. Jadi video tersebut adalah aspek etika menggunakan AI, dan di dalamnya ada 1. Tanggung jawab, 2. Transparansi, 3. Masalah
beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu tanggung jawab ya. Jadi ketika AI itu salah, siapa yang harus dimintai tanggung jawab? Apakah itu pengembang? Pengembang itu adalah orang yang membuat AI. Yang kedua, apakah pemerintah atau kita sebagai pengguna AI? Nah yang kedua, transparansi atau keterbukaan. Jadi dalam AI itu harus ada kita perlu tahu bahwa AI itu bagaimana cara mengambil keputusan itu kita harus tahu ya. Bukan berarti kita dengan seenaknya menggunakan AI, tidak, kita harus tahu sumber data dari AI itu bagaimana, paling atau tidak ya. Yang ketiga, manipulasi psikologis. Nah kemarin kita sudah belajar algoritma. Di sini algoritma itu seperti tahu apa yang sedang kita pikirkan. Jadi ketika kalian membuka sosial media, Instagram, YouTube, itu pasti konten-kontennya sesuai dengan kita. Itulah apa dampaknya? Menjadi kecanduan, ya, menjadi kecanduan kamu. Jadi ini sesuai aku. Jelek terus. Siapa yang bisa yang lagi suka game, yang keluar game, jadi kan asik kan, jadi kecanduan. Yang mungkin tentang make up, tentang film, tentang K-pop dan sebagainya. Nah, itu yang membuat kecanduan ya. Kemudian ketika yang keempat yaitu ketidaksetaraan akses. Jadi ada beberapa akses yang mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa mengaksesnya. Jadi ada diskriminasi di situ. Selanjutnya yang kelima, dapat AI terhadap pekerjaan. Jadi ada beberapa pekerjaan yang nantinya akan hilang digantikan oleh teknologi AI. Tapi di situ juga ada dampak positifnya apa? Meningkatkan produktivitas dari pekerjaan tersebut. Karena menimbulkan bias. Bias itu apa? Bias itu apa? Bias itu kecenderungan terhadap suatu. Jadi tidak netral. Ya, misal meminta pendapat tentang suatu golongan, ya, golongan supporter bola yang ada di Inggris misalnya, antara Manchester United sama Chelsea. Kalau data yang dimasukkan itu banyak Chelsea, maka AI itu akan cenderung memihak ke Chelsea. Tapi sebaliknya kalau data itu banyaknya adalah Manchester United, maka akan cenderung ke Manchester United. Jadi ya, kecenderungan memihak satu hal, jadi tidak netral ya. Selanjutnya yaitu dampak lingkungan ya, menimbulkan dampak lingkungan yang lebih besar karena AI itu membutuhkan energi. Kan energi itu kan ada yang dari alam atau kita harus mengolah itu energi yang luar biasa. Dan terakhir presisi data. Jadi kita biasanya kalau mau bisa kalian ini foto yang lagi sekarang ya, memasukkan prompt ya kan, menjadi foto. Nah, foto itu cakupan foto apa ini akan tersimpan di dalam aplikasi yang kamu gunakan. Nanti bisa digunakan kalau itu tidak baik ya. Misal kita menanyakan sesuatu yang pribadi tentang diri kita terhadap ada nggak yang pernah kita dengan AI? Karena itu akan terekam. Jejaknya kan foto-foto yang kamu edit itu juga akan terekam. Di situ kan bisa menjadi penyalahgunaan. Jadi setiap kita menggunakan AI, semua datanya terekam. Walaupun kamu sudah menghapus jejaknya kan. Apa yang harus kita lakukan? Jadi kita tadi dibutuhkan kolaborasi antara siapa? Pemerintah, pengembang, dan kita sebagai pengguna ya, agar nantinya dalam penggunaan itu bisa secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, ini tadi pertanyaan yang muncul ya. Jadi menurut kalian apakah AI itu bisa salah atau AI itu kenapa kok bisa salah? Apa yang menyebabkan itu semua? Nah, bagaimana kita menghadapinya ketika AI itu salah? Nah, itu kita akan bahas dengan diskusi kelompok. Kalian bentuk
Udah, coba dibuka lembar KKPD-nya yang halaman pertama. Itu ada studi kasus cerita yang akan kalian analisis, ya. Di lembar yang kedua ini setelah halaman. Yang lembar berikutnya halaman ketiga, jawablah pertanyaan itu secara kelompok. Ada 3 pertanyaan, kalian diskusikan. Selanjutnya, di halaman selanjutnya, pilih benar atau salah di dalamnya. Kalau benar dicentang, kalau salah disilang. Nanti ada refleksi dan asesmen yang ada di belakang, kalian tulis masing-masing ya. Jadi yang masing-masing itu yang asesmen sama yang refleksinya. Refleksinya nanti di sini. Yang dikerjakan bersama-sama hanya sampai yang dicentang atau disilang. Ya, silakan dikerjakan. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya di depan ini, di depan di bawah. Thank you.
Di sini saya ingin presentasikan hasil kerja dari kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Latisya Askanantika Gunawan, absen 17 dari kelas 9B. Perkenalkan, nama saya Rasti Jatio, nomor 24, kelas 9B. Perkenalkan, nama saya Reza Robita, absen 12 dari kelas 9B. Perkenalkan, nama saya Desia Ramputi Puspitasari, absen 7 dari kelas 9B. Menurutmu, apakah Al atau Al bisa salah? Ya, AI bisa salah. Mengapa KA atau AI bisa memberikan jawaban yang salah? Karena AI belajar dari data yang tersedia, dan data tersebut bisa saja tidak lengkap, sudah bisa atau kurang tepat. Apa yang harus dilakukan jika menemukan kesalahan AI atau KA? Memeriksa dan membandingkan jumlah AI dengan sumber lain yang terpercaya, seperti buku, atau sumber Jadi, pada tentang jika pernyataan menunjukkan langkah aman menggunakan AI karena ada salah jika tidak aman. Selalu memeriksa informasi AI dengan sumber benar. Masukkan alamat benar ke dalam AI. Salah. Masukkan alamat benar ke dalam AI. Salah. Kemudian foto pribadi dan itu berisiko privasi. Benar. Mereka jawaban sebelum digunakan adalah tidak benar. Mereka jawaban sebelum digunakan adalah tidak benar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok mana yang mau disebut kelompok 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang LKPD, Kodim, dan KA. Perkenalkan, nama saya Lorenza Azalia Nugraha, absen 29. Mengapa KA atau AI bisa memberikan jawaban yang salah? Karena AI memberikan jawaban sesuai dengan data yang diberikan pengembang. Bisa saja data yang dimiliki AI tidak valid dan tidak lengkap. Apa yang harus dilakukan jika menemukan kesalahan AI adalah memeriksa jawaban AI bersumber terpercaya. Langkah aman menggunakan AI. Yang pertama, selalu memeriksa informasi AI dengan sumber lain. Yang kedua, mengirim foto pribadi tanpa izin beresiko privasi. Yang keempat, memeriksa jawaban sebelum digunakan adalah bijak. Dan yang terakhir, memeriksa jawaban sebelum digunakan adalah bijak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, Bapak
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang LKPD Coding dan KA. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kabudio Putra Sumantri, absen 19. Perkenalkan, nama saya Ibaca Utobani, absen. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Pertembiasa, absen 30. Perkenalkan, nama saya Ibaca absen 10. Menurut apakah AI atau KA tidak salah? Ya, AI tidak salah. Mengapa KA atau AI bisa menggunakan banyak cara? Karena AI belajar dari data kita yang tersedia dan data tersebut bisa saja tidak tepat, barusan bukan tepat. Apa yang harus dilakukan jika menemukan kesalahan AI atau KA? Memeriksa atau membandingkan jawaban AI dengan sumber lain yang terpercaya seperti buku, guru, atau sumber resmi. Beri tanda. Pertanyaan menunjukkan langkah aman menggunakan AI. Lalu memeriksa informasi AI dengan sumber lain. Mengirim foto privasi tanpa izin berisiko privasi. Memeriksa jawaban sebelum digunakan adalah bisa. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf jika salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok yang sudah mewakili teman-temannya tadi ya, luar biasa sekali. Nah, dari jawaban-jawaban yang sudah kelompok 1, 3, dan 5 yang disampaikan tadi, jadi dalam materi ini kita itu mempelajari tentang etika dan risiko dalam penggunaan KA. Apa itu etika? Etika dalam KA itu adalah pedoman tentang yang baik dan benar saat kita menggunakan AI. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak merugikan orang lain, tetapi memberikan manfaat untuk diri kita dan orang lain. Ya. Nah, selanjutnya, tadi ada beberapa prinsip dari penggunaan KA, yaitu transparansi. Transparansi itu berarti apa? Terbuka, ya. Jadi pembuatan keputusan oleh KA itu harus dapat dijelaskan. Yang kedua, akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, adil dan tidak diskriminatif tadi ya, yang bias tadi. Jadi kan kalau keputusan yang dikeluarkan oleh AI akan mencari sebuah jawaban. Kalau itu bias, berarti itu diskriminatif, ya. Jadi AI itu tidak boleh diskriminatif. Yang ketiga, privacy. Ya. Jadi resiko dalam penggunaan KA itu ada beberapa resiko. Yang pertama, potensi penyalahgunaan opsi yang benar. Kan kita sering lihat video yang jawabnya diedit ya menggunakan AI, ya kan. Kemudian kalian memang mentang-mentang video tersebut kalian ikut menyebarkan, itu termasuk kalian menyebarkan opsi karena tidak benar. Jadi harus cari tahu dulu apakah berita itu benar atau tidak, agar kita tidak mudah terkena hoax, ya. Yang kedua, bias dalam data dan hasil ketika pelanggaran privasi dan keamanan data. Jadi harus lebih berhati-hati lagi. Dari apa yang kita pelajari hari ini, mari kita tarik kesimpulan untuk pelajaran hari ini. Ya. Yang mau menyimpulkan, Afif, silakan. Kesimpulannya adalah penggunaan kecerdasan artifisial harus berdasarkan transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan perlindungan privasi agar teknologi ini memberikan manfaat secara bijak dan bertanggung jawab tanpa merugikan siapapun. Ya, terima kasih Afif. Tepuk tangan dulu karena jadi kesimpulannya kita itu harus menggunakan prinsip dalam penggunaan AI agar apa? Agar meminimalisir resiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, apalagi di teknologi, ya, karena itu dampaknya luas
biasa bagi diri kita maupun bagi orang lain ya. Oke. Selanjutnya ini ada refleksi untuk kalian. Jadi kalian tuliskan di buku kalian masing-masing refleksi untuk hari ini ya. Yang pertama, apa yang kalian pelajari pada hari ini? Ya. Apa yang kalian pelajari pada hari ini? Yang kedua, apa yang bisa kalian terapkan di kehidupan nyata agar etika dan resiko dalam KA itu bisa kalian terapkan di kehidupan kalian. Yang ketiga, bagaimana perasaan kalian setelah menyelesaikan masalah tadi bersama teman-teman? Ya, dituliskan di bukunya. Ya. Sudah ya? Nah, sekarang di dalam lembar LKPD tadi itu ada asesmen, ada 10 soal ya. Silakan kalian kerjakan di bawah refleksi tadi ya, 5 menit dari sekarang silakan dikerjakan. Di bawah refleksi tadi dikerjakan nanti di buku. Ini Bu. Ya, dikerjakan evaluasi asesmennya ada 10 soal, dikerjakan di bawah refleksinya tadi. Oke, sudah? Ya, kalau sudah dikumpulkan beserta LKPD. Sudah selesai.